Berdiri dengan benar, aku akan membantumu. Sepatu hak tinggimu rusak. Non, jangan pakai sepatu hak tinggi kalau mau menyetir di masa depan. Kamu harus pakai sepatu datar. Aku tidak pernah pakai sepatu datar. Aku cuma pakai sepatu hak tinggi. Oke, kalau ini terjadi lagi, kamu harus copot seluruh tutupnya. Agar hakmu tidak rusak lagi. Pegang aku. Kaki. Ini dia. Sekarang jadi sepatu datar. Aku sudah cek draft kontrak penjualannya. Terlihat baik-baik saja. Tapi bagian terakhir perlu diubah sedikit. Lihat. Biaya iklan harus dibebankan kembali ke perusahaanmu. Lalu kami akan membayar untuk barang-barang terkait penjualan. Bagaimana menurutmu? Non Chen, Xiao Mei. Pewawancaranya sudah siap. Aku sibuk, bisakah kamu mewawancarai mereka? Oke, aku akan melakukannya. Biaya untuk pengacara. Lihat. Silakan duduk, kantor yang bagus. Ini CV saya. Kalian berdua baru lulus. Ada pengalaman di bidang penjualan? Waktu kuliah aku kerja paruh waktu di perusahaan komputer. Aku sudah menjual 60 komputer dalam sebulan. Bagaimana denganmu? Ini CV saya. Pengalaman penjualan apa yang kamu punya? Aku pernah jual peralatan di internet. Jual peralatan di apa? Internet. Barang virtual, perdagangan digital. Aku sudah mewawancarai 10 orang sebelumnya. Mereka semua punya pengalaman minimal 4 tahun. Beberapa di antaranya adalah penjual terbaik di perusahaan mereka saat ini. Jujur saja, aku tidak ingin mempekerjakan lulusan baru. Pertama, mereka tidak punya pengalaman. Kedua, mereka tidak tahu banyak. Kamu harus tahu kami adalah salah satu cabang 4S terbaik. Banyak orang ingin bekerja untuk kami. Meskipun kami tidak punya pengalaman. Tapi kami akan berusaha sebaik mungkin. Ya, jurusan kami adalah teknik otomotif. Jadi kami tahu banyak tentang mobil. Oke, bisakah kamu memberitahuku? Apa yang kamu ketahui tentang mobil? Ya. Bolehkah saya? Ketika saya masuk ke cabang, saya melihat mobil balap di depan pintu. Saya sangat menyukainya. Seperti seorang gadis yang sangat saya cintai. Cantik sempurna. Tampilannya yang mencolok membuat orang berpikir itu mobil yang hebat untuk dimiliki. Dibuat oleh perusahaan Italia. Teknologi canggih membuatnya begitu menonjol. Membuatmu merasa harus membelinya. Lincoln dinamai berdasarkan presiden. Maserati memiliki arti cerdas dan tantangan. Juga mereka mengejar kesempurnaan. Hebat, mengesankan. Agak berlebihan. Apa yang kamu katakan sebelumnya tidak cukup untuk meyakinkan pelanggan membeli mobil itu. Saya butuh waktu untuk memikirkannya sebelum membuat keputusan akhir. Saya akan memberitahu kamu besok dah. Sebenarnya, saya tidak peduli berapa gaji saya nantinya. Saya sangat ingin bekerja di sini karena saya sangat menyukai mobil. Kami di sini untuk menjual mobil.
Penggemar mobil seperti kamu mungkin tidak cocok untuk posisi ini. Dah? Manajer Chen. Apakah kamu orangnya? Nama belakang saya Chen. Kalian saling kenal? Ini manajer saya Nona Chen. Senang bertemu denganmu lagi. Senang melihatmu. Silakan duduk. Xiaomei, bisakah kamu membuat salinan kontrak ini untuk saya? Ya? Nona Chen ini CV kami. Tidak perlu. Datang ke kantor besok jam 9 pagi. Terima kasih banyak Nona Chen. Nona Chen saya. Ini teman sekelas saya Tan Yu. Kamu juga diterima. Terima kasih banyak Nona Chen. Nona Chen, jika tidak ada hal lain bisakah kami pergi sekarang? Tunggu, siapa namamu? Nama saya Ling Xiao. Ling Xiao. Jangan merusak sepatu orang lain tanpa izin ke depannya. Siap Nona Chen, saya akan pergi sekarang. Sampai jumpa besok Nona Chen. Ling Xiao? Saya tidak ingin penjelasanmu, saya hanya ingin mengembalikan mobil ini padamu. Tuan, berdasarkan kontrak kita, Anda menerima mobil itu kemarin. Mobil itu benar-benar baik-baik saja. Apa yang terjadi? Tuan itu menerima mobil kemarin, dia ingin mengembalikannya hari ini. Dia bilang suspensi mobilnya tidak cukup baik. Jika tidak ada masalah kualitas, kami tidak bisa mengembalikan uangnya. Tuan Su. Jangan buang waktu saya. Saya ingin uang saya kembali. Tuan Su, pria seksi sepertimu. Sayang sekali jika kamu tidak mengendarai Gigaton. Seksi? Apa maksudmu? Dari cara berpakaianmu, saya yakin kamu tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Jika tebakan saya benar, kamu suka bermain golf. Bagaimana kamu tahu? Silakan ikut saya. Dari cara berpakaianmu saya bisa tahu kamu pria yang matang dan stabil. Kamu tidak suka pamer. Ke sini. Gigaton sangat cocok untukmu dari dalam keluar. Suspensi mobil itu tidak seburuk itu. Insinyurnya sangat hebat. Mobil ini adalah mobil sport. Meskipun insinyurnya membuat suara keras, tapi itu menunjukkan bahwa mobil ini bertenaga, seperti Tuan Su. Penampilanmu menunjukkan bahwa kamu sukses, tapi kamu tidak suka pamer. Kamu sangat pandai berbicara, tidak banyak orang sepertimu. Apakah kamu tertarik bekerja di perusahaan saya? Saya bisa membayarmu lebih baik daripada di sini. Terima kasih atas tawarannya. Tapi saya seperti kamu, saya hanya ingin melakukan pekerjaan yang saya minati. Saya hanya memilih yang cocok untuk saya. Mengesankan untukmu, saya akan menyimpan mobil ini. Tapi, Apakah kamu punya kekhawatiran lain? saya pikir konfigurasi mobil ini tidak cukup baik. Saya ingin yang lebih baik. Li Jie, bisakah kamu membantu Tuan Su? Saya akan silakan ikut saya Tuan Su. Nona Chen. Ling Xiao, kenapa kamu tidak membangunkan saya? Saya sudah mencoba membangunkanmu 7 kali. Kamu masih tidur. Saya tidak bisa menggendongmu ke kantor. Berikan saya dokumennya. Saya minum terlalu banyak tadi malam. Saya perlu ganti baju. Apa Nona Chen tahu sesuatu? Jika kamu tidak ganti baju sekarang, dia akan tahu. Saatnya pulang. Kamu menggambar apa? APA, kamu benar-benar ingin mendaftar kompetisi desainer? Kamu tidak akan tahu jika tidak mencoba.
Kamu jatuh cinta. Tidak, saya menggambarnya secara acak. Apa? Ayahmu masih terus berusaha. Ya, dia masih terus berusaha. Baiklah kamu. Kamu tidak perlu berbagi apartemen dengan saya. Saya membantu kamu menghemat uang. Saya pikir kamu hanya tidak ingin tinggal di rumah dengan ayahmu. Teman, bagaimana kalau saya yang bayar makan malammu malam ini? Apa? Kamu akan membayar makan malam saya. Masakan Perancis. Masakan Perancis hebat. Saya akan bersiap sekarang. Tolong jangan mabuk malam ini. Nona Chen. Apa ini? Informasi tentang grup Zhao. Mereka akan membeli beberapa mobil untuk grup. Saya sudah melakukan kontak awal dengan mereka. Tapi saya perlu kamu untuk menindaklanjuti dan menutup kesepakatan. Saya ingin kamu yang menangani kasus ini. Nona Chen, saya khawatir. Saya bersedia bekerja sama dengan Ling Xiao dan menangani pesanan ini. Oke, saya akan mengandalkan kalian. Beritahu mereka bahwa kamu bekerja untuk saya. Baiklah. Lama tidak bertemu. Kamu sedang apa di sini? Terkejut. Kamu sekarang menjual mobil. Selamat. Kamu akhirnya menjadi ketua grup Zhao. Sudah bertahun-tahun. Karaktermu tidak berubah sama sekali. Pukul dia. Saya akan minta ayah saya memukulmu. Lepaskan dia. Lari. Kakak, kamu hebat banget. Jangan panggil aku kakak. Orang gagal sepertimu tidak pantas jadi bagian dari keluarga Zhao. Kamu nggak bisa bertarung atau lari. Dasar bodoh. Kakak. Kakek. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Apa kamu bawa dia berkelahi lagi? Aku nggak kakek. Enggak, lihat muka dia. Dari mana luka itu? Aku benar-benar nggak. Anak ini anak baik. Jangan menangis. Aku bantu bersihin mukamu. Aku ambilkan camilan untukmu. Kamu sudah besar. Kamu bukan lagi anak kecil yang lemah. Sudah lebih dari 10 tahun. Kamu juga bukan sepupuku yang dulu lagi. Saya lengkap. Saya lengkap. Sekumpulan bodoh. Saya lengkap. Saya lengkap. Bodoh. Kalian semua bodoh. Sudah waktunya tidur. Ada apa denganmu? Tahu nggak? Orang-orang culun itu bertindak profesional, padahal mereka nggak ngerti apa-apa. Mereka bikin masalah sederhana jadi rumit. Mereka lebih milih muter-muter daripada ambil jalan pintas. Mereka naif kayak anak umur 3 tahun. Aku kesel banget. Kukira kamu kesurupan. Kurasa kamu lebih lemah dari mereka. Ada apa sih? Teknisi sepertimu, belajar dan riset di depan komputer seharian. Gak ada hal seru yang bisa dilakukan? Pergi jalan sama cewek aja lebih baik daripada di rumah seharian. Kamu nggak akan pernah ngerti dunianya aku. Kayak bedanya siang dan malam. Aku nggak akan buang waktu untuk jelasin. Baju bagus. Hadiah dari cewek ya? Selera bagus. Ibuku yang kasih. Kamu boleh ambil kalau mau. Lagi pula aku nggak suka selera ibuku. Tahu nggak? Tapi tentu saja, kesombongan adalah label anak-anak keluarga kaya. Apalagi yang kamu punya? Aku mau Bajunya semuanya. bagus banget. Kamu mau semuanya? Kamu ngapain? Kamu mau barang bagus? Barang bagus apa? Ini dia. Jangan, ini dia. Ini dia. Aku nggak mau lagi. Jangan telat kerja besok.
Skill mengemudimu makin bagus, Ling Xiao. Aku belajar darimu, semua karena kamu ngajarin aku dengan baik. Sayang, kamu keren banget. Ling Xiao, kapan kamu akan menemukan target? Target? Aku sudah menemukannya. Kenapa kamu nggak bilang ke aku, Ling Xiao? Targetku adalah belajar lebih banyak, mengumpulkan lebih banyak pengalaman, dan membuka klubku sendiri di masa depan. Lagi pula kita kenal satu sama lain melalui klub mobil. Aku menghargai persahabatan kita, tapi kita nggak bisa terus-terusan bersenang-senang seperti ini. Kita butuh rencana jangka panjang. Oleh karena itu aku ingin membangun sebuah rumah. Rumah yang dimiliki oleh para pecinta mobil. Di sana kita bisa ngobrolin mobil sebanyak yang kita mau. Dan biarkan semua orang menunjukkan gairah dan kemampuan mereka. Ambisi kamu tinggi banget, bro. Aku dukung kamu. Semuanya dimulai dari langkah pertama. Aku mau mulai dari hal yang paling dasar. Panggil aku Eva. Nona Eva, kamu mau beli mobil untuk dirimu sendiri? Ada saran bagus? Nona Eva aku. Panggil aku Eva. Kalau kamu mau beli mobil untuk dirimu sendiri, aku mau merekomendasikan seri Sport. Mobil ini konfigurasinya mid, dan bagasinya sangat luas. Cewek cenderung naruh tas dan sepatu mereka di mobil. Yang ini akan memenuhi kebutuhanmu. Aku nggak nyangka kamu paham banget sama cewek. Ketua. Silakan duduk. Mr. Zhao. Sejak Mr. menjadi pemegang saham di grup Zhao kita, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Dan dia tidak pernah menghadiri rapat dewan kita. Setiap kali sebelum rapat, dia hanya mengirimkan pesan kepada kami. Apapun yang dikatakan ketua. Apa maksudmu? Dia belum pernah menghadiri satu rapat pun selama 2 tahun ini? Benar, bahkan mantan ketua belum pernah bertemu dengannya. Berapa persen saham yang dia miliki? 13%. Di antaranya 4% dibeli dari Tuan Li. Oke, aku mengerti. Mari kita mulai rapatnya. Tuan Zhao, barang-barang di meja Anda adalah. Tuan Wang, silakan duduk. Panggil saja aku Zenan. Zenan, kau ingin bertemu denganku? Tuan Wang, sudah berapa lama Anda bekerja untuk ayahku? Saat aku masih remaja, dia membawaku ke rumahmu. Sejak saat itu aku terus bekerja untuknya. Aku pikir sudah setidaknya 20 tahun. Mengapa kau bertanya? Begini, kau telah di sisi ayahku sejak masa kecilku. Itulah sebabnya ayahku mempercayaimu, seperti ia mempercayai keluarganya sendiri. Tentu saja, kita seperti keluarga. Katakan saja, jika kau butuh bantuan apapun. Begini saja. Selama beberapa tahun terakhir aku berada di AS. Aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Jadi aku ingin kau membantuku menyelidiki seseorang. Maksudmu, Tuan Meng? Kau sudah tahu? Ayahmu pernah meminta saya menyelidikinya setahun yang lalu, tapi sangat sulit melacak keberadaannya. Sepertinya dia tidak berada di Tiongkok. Saya tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Tuan Wang, apapun yang terjadi, aku harus tahu siapa pria ini. Aku khawatir dia bisa menjadi bom waktu. Jangan khawatir, Zenan. Aku akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu aku pergi dulu. Baiklah. Tuan Zhao, dokumen ini perlu tanda tangan Anda. Setelah jam kerja, mampirlah ke Maserati untuk menindaklanjuti pesanan. Kami sudah menandatangani kontrak. Alamatnya ada di dalam. Baik. Silakan lihat grafiknya. Sangat jelas terlihat bahwa kinerja penjualan kita bulan lalu.
Jatuh ke titik terendah baru. Saya tahu kalian semua sedang berada di bawah tekanan yang besar. Lagi pula merek lain semua meluncurkan model baru bulan lalu. Karena pelanggan sekarang memiliki lebih banyak pilihan. Persaingan kita juga semakin ketat. Tapi kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Dibandingkan dengan pesaing, merek kita masih memiliki keunggulan besar. Selain itu kita menawarkan layanan terbaik. Jadi saya ingin kalian memikirkan apa yang menghambat pertumbuhan kinerja kita dan mencari solusinya. Ling Xiao, kamu sudah bekerja di sini cukup lama. Saya yakin kamu sudah sangat mengenal perusahaan ini. Apakah kamu punya ide bagus? MS Chen, saya baru saja melihat rencana penjualan tahunan. Diskon dan penawaran yang kita berikan sudah cukup baik. Tapi kita tidak menyisihkan cukup anggaran untuk iklan. Mengandalkan pameran dan eksibisi saja untuk mempromosikan merek kita bukanlah pilihan terbaik. Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pameran dan eksibisi mungkin bisa membuat publik mengenal merek kita, tapi itu tidak bisa membantu kita menjangkau pelanggan target kita. Kita berada di era media baru, yang bisa membantu kita menjangkau pelanggan target dengan efektif. Jadi saya menyarankan, kita mengalokasikan anggaran untuk iklan konvensional ke media baru. Mungkin itu akan lebih hemat biaya. Itu tepat seperti yang saya pikirkan. Iklan melalui media baru telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pemasaran elektronik jauh lebih efektif dibandingkan rencana kita sebelumnya. Kebetulan itu juga rencana saya. Dalam hal ini, kamu yang akan memimpin proyek ini. Saya harap kalian semua bisa bekerja sama dengan Ling Xiao dan menyusun rencana secepat mungkin. MS Chen, saya baru bekerja di sini selama sebulan. Saya rasa saya belum cukup berkualifikasi untuk memimpin proyek sebesar ini. Mungkin lebih baik jika rekan-rekan yang berpengalaman yang memimpin proyek ini. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Saya sudah memutuskan. Saya percaya pada kemampuan dan penilaianmu. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, rapat selesai sampai di sini. Kalian bisa tetap di sini dan membahasnya. Bagus untukmu Ling Xiao. Ling Xiao, ini kesempatan yang bagus. Terima kasih. Jangan bergerak, aku akan menutupinya untukmu. Nona, kita bertemu lagi. Tuan, apakah Anda berbicara dengan saya? Ya, rok-rok itu. Apa yang Anda bicarakan? Aku tidak begitu mengerti. Anda pasti mengira saya orang lain. Anda Nona Wei kan? Saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Tolong jangan bertindak seolah Anda mengenal saya. Saya tidak tahu dari mana Anda tahu nama saya. Dan saya juga tidak peduli. Saya yakin kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Apakah saya jelas? Tapi Anda sangat mirip dengan seorang gadis yang pernah saya temui sebelumnya. Saya pikir saya membuat kesalahan. Maaf.
Halo? Siapa ini? Halo? Apakah ini Bapak Ling Xiao? Ya, siapa ini? Saya Weiwei perwakilan dari grup Zhao. Saya di sini untuk membicarakan pesanan mobil perusahaan. Saya sudah menunggu Anda. Anda di mana? Saya di depan meja resepsionis. Anda di mana? Berjalanlah ke sisi kanan Anda. Ia terus berjalan, Saya tidak melihat siapapun. dan belok kanan. Berhenti. Berhenti. Bisakah Anda melambaikan tangan? Saya ingin memastikan itu Anda. Dan sekarang berjalan lebih jauh ke depan. Tuan, Anda di mana tepatnya? Berhenti. Membungkuk. Jangan bergerak. Halo. Saya orang yang Anda cari. Nama saya Ling Xiao. Sepertinya kita akan sering bertemu di masa depan. Senang bertemu Anda, Nona Wei. Silakan lewat sini. Dia menipu saya. Silakan duduk. Nona Wei, berapa kali kita sudah bertemu? Mari langsung ke intinya. Tolong berikan saya kontrak penjualan terutama bagian pasca penjualan. Mau kopi teh atau jus? Tolong berikan saya kontraknya. Saya sedang buru-buru. Ini dia. Dia cantik sekali. Ini. Terlihat bagus. Jika boleh saya perlu membawanya dan menunjukkannya pada bos saya. Tentu saja silakan. Hei! Berhenti! Jangan bergerak! Duduk! Bagaimana kalau saya belikan yang baru untukmu? Lagi pula saya masih berhutang rok padamu. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Biarin saja saya sendiri. Itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk saya. Pergi saja. Ayo. Tapi saya bekerja di sini. Saya akan pergi. Oke? Ini benar-benar sial. Apa yang terjadi? Setiap kali saya melihatnya pasti ada sesuatu yang buruk terjadi. Halo? Halo, apakah ini Nona Wei? Ya, siapa ini? Nona Wei, saya menelepon dari stasiun TV kota. Selamat Anda memenangkan undian kami. Kami akan mentransfer uangnya nanti. Bisakah Anda memberitahu kami nomor KTP dan nomor rekening bank Anda? Apa-apa yang Anda katakan? Saya memenangkan undian Anda? Anda yakin? Anda dari stasiun TV mana? Saya tidak menonton acara TV apapun. Tolong cari alasan yang lebih meyakinkan lain kali untuk menipu orang, oke?
Hei, bisakah Anda berhenti menelepon saya? Saya serius. Jangan salahkan saya seperti Teletubby. Coba tingkatkan dulu IQ Anda sebelum menipu orang, oke? Jika Anda berani menelepon saya lagi, saya akan memburu Anda di Weibo dan mengubah Anda menjadi Teletubby. Ada apa denganmu? Bos ya? Saya. Kamu punya 2 jam untuk membelikanku setelan untuk pesta mantan teman sekelas. Waktu panggilan kita sudah termasuk, jadi kamu masih punya 1 jam 56 menit lagi. Kalau kamu tidak bisa membawakanku setelan tepat waktu, kamu boleh saja main jadi Teletubby. Dan jangan repot-repot datang kerja lagi. Kenapa ini terjadi padaku? Apa yang sudah kulakukan? Kenapa aku harus disiksa oleh mereka berdua? Apa yang harus kulakukan? Ning Sue. Halo? Ning Sue, tolong aku. Kalau kamu tidak membantuku, aku bisa mati. Nona, aku sudah menunggumu. Kenapa kamu tidak angkat teleponmu? Kita di mana? Ini alamat yang dia berikan padaku. Seharusnya bukan tempat ini. Ayo kita lihat. Ayo. Hai, apakah Anda Tuan Su? Ya, dan Anda adalah? Saya dari grup Zhao. Tuan Zhao Zenan mengirim saya ke sini untuk mengambil setelan. Oke, silakan masuk. Silakan lewat sini. Semua setelan ini milik Tuan Zhao. Anda bisa memilih yang mana saja. Beritahu saya kalau sudah selesai. Oke, terima kasih Tuan Su. Terima kasih. Saya akan kembali bekerja sekarang. Oke. Berapa harga satu setelan di sini? Saya tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Aku harus sering datang ke sini. Ini untuk pria, kenapa kamu mau datang ke sini? Untuk mempersempit target tentu saja. Lihat kancingnya. Semuanya diberi label tahun. Kalau tebakanku benar, tempat ini pasti menawarkan layanan purna jual seumur hidup. Orang kaya itu memang merepotkan. Memakai setelan yang sama selama 1 dekade? Kamu tidak mengerti. Setelan high-end bisa bertahan seumur hidup. Pertama-tama, kita perlu memilih setelan untuknya. Oh iya, pesta teman sekelas kan? Harus terlihat elegan tapi tidak terlalu kuno. Ini terlalu formal. Tidak cocok. Yang ini? Tidak mungkin. Tidak bagus. Yang ini bisa kasual dan formal. Tapi bahannya linen. Mudah kusut. Kalau bosmu langsung ke pesta setelah kerja, itu akan sangat memalukan. Tidak bagus juga. Yang ini. Ini dia. Lumayan. Aku setuju dengan yang ini. Bawa setelan ini ke laundry nanti. Pastikan disetrika dengan tekanan tinggi. Susah sekali dipuaskan. Merepotkan. Apa katamu? Aku bilang kamu terlihat hebat.
Ambil barangmu dan pergi. Gunting batu kertas. Terbang ke kiri. Lama tidak bertemu. Sini. Aku terlambat. Sini. Lihat siapa ini, Mr. Zhao. Bukan ini Chairman Zhao. Chairman Zhao. Chairman Zhao. Chairman Zhao. Chairman termuda dalam sejarah Zhao's Group. Ya muda dan mampu. Aku tersanjung. Chairman Zhao adalah orang yang sibuk. Dia chairman demi Tuhan. Kalian masih menggodaku? Hari ini adalah pertemuan pertama kita sejak lulus. Mari bersenang-senang, oke? Aku yang traktir. Terima kasih. Mr. Zhao hanya minum whisky dengan es batu. Aku juga mau satu, terima kasih. Kapan kamu kembali? Rasanya kamu bertahu aku. Aku akan menjemputmu. Aku sudah terbiasa bepergian sendiri. Kamu tahu itu. Tapi aku harus mengucapkan selamat. Untuk menjadi ketua termuda di grup Zhao. Bagus untukmu. Ketua apa? Ayahku sedang tidak sehat, aku hanya membantunya. Kamu tidak pernah sesederhana ini saat kita masih sekolah. Aku ingin tahu, apakah aku bisa meminjammu sebentar? Ke tempat yang tenang dan membicarakan sebuah proyek. Ayo pergi. Kamu sudah pergi. Aku akan kembali nanti. Sampai jumpa nanti. Setelah kamu kembali ke Cina, aku akan mencari pekerjaan dan tinggal di sana. Tapi kemudian aku menyadari bahwa mungkin ada lebih banyak peluang di sini. Jadi aku juga kembali. Bagaimana denganmu? Apakah kamu menikmati menjadi ketua? Pasti terasa luar biasa. Iya, sangat. Bahkan kamu menggodaku. Mari kita langsung ke intinya. Sekarang kamu sudah kembali, apa rencanamu? Jabatan tinggi apa yang kamu incar? Berhenti mengejekku. Ini sudah kacau sejak aku kembali. Aku pergi ke beberapa wawancara tetapi ditolak. Hari ini aku baru saja menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Seorang lulusan berprestasi dari Harvard sebenarnya ditolak. Mereka pasti buta. Tapi tidak, APA. Bagaimana dengan ini? Apakah kamu pernah mempertimbangkan untuk bekerja di perusahaanku? Aku seharusnya tidak mengatakannya seperti itu. Beberapa perusahaan memang menawarkan pekerjaan, tapi manfaatnya tidak cukup baik. Perusahaan ini, bagaimanapun, menyetujui semua persyaratanku. Kamu sudah memutuskan. Aku akan mencobanya dulu. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tapi ingat saja bahwa grup Zhao akan selalu menyambutmu. Aku dengar kamu bisa menahan minumanmu dengan baik. Mau minum? Kalau begitu mari kita bersulang. Untuk masa muda kita yang telah berlalu. Untuk sahabat terbaikku yang kulakukan dengan sepiring pangsit. Apakah kamu membawa uang? Aku rasa tidak. Aku juga tidak punya uang. Bersulang. Pak, tidak ada meja yang tersedia untuk saat ini. Anda perlu menunggu sebentar. Sini kita bisa berbagi meja. Bolehkah saya? Tentu tidak masalah. Anda orang Tiongkok. Terima kasih. Senang bertemu denganmu. Pak, apakah Anda siap untuk memesan? 2 piring pangsit babi dan 2 piring pangsit seledri. Saya ingin saus pedas dan asam untuk menemani mereka. Itu saja, terima kasih. Minta bon ya. Anda memesan begitu banyak 4 piring. Anda akan sangat kenyang. Kita selalu bisa membawa sisa makanan pulang. Anda masih ingin saus pedas dan asam? Rasanya lebih enak dengan saus pedas dan asam. Dari mana Anda berasal? Ibu kota Tiongkok. Distrik mana? Huairou. Kenapa? Ini teman saya Jack. Saya Jack, senang bertemu denganmu. Pak, pangsit Anda. Anda perlu makan pangsit babi dulu baru kemudian seledri. Oke. Celupkan ke saus. Anda tahu apa? Begitulah cara saya memakannya setiap kali. Sangat enak. Akan lebih baik lagi jika Anda memakannya dengan bawang putih. Apa yang Anda katakan? Saya tidak mengerti. Pangsit adalah yang terbaik. Ini sangat enak. Saya bilang. Ada apa?
Saya lupa membawa dompet saya. Bayarkan untuknya. Apa? Bayar tagihannya, dia tidak punya cukup uang. Ini tanggungan kami. Baiklah, Dia menyuruh-nyuruh saya lagi. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu terlihat begitu sedih? Kamu selalu menjadi pusat perhatian. Ini pesta tahun baru. Kita harus bersenang-senang. Kita semua harus bahagia dan menikmati diri kita di tahun baru. Bagaimana kalau ini? Minum dan nikmati semuanya. Semua biaya saya yang tanggung hari ini. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. hei ganteng, mau menari? Tentu. Bergabunglah dengan kami. Ayo, aku tidak bisa menari, kamu saja yang pergi. Mari bersenang-senang. Aku lewat saja, kamu saja yang pergi. Aku akan pergi kalau begitu. Ini kunci mobilmu. Mobil ini sekarang milikmu. Aku tidak akan mengemudikannya lagi, aku akan kembali ke Cina. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Ada yang bisa aku bantu? Sebuah kopi tolong. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Rasanya aku sangat tidak berguna. Ceritakan apa yang terjadi. Apakah grup Zhao sedang dalam masalah? Bagaimana kamu tahu? Kamu adalah putra terkenal dari keluarga Zhao. Semua orang tahu itu. Kamu benar. Ini masalahnya. Pemegang saham, bermaksud memperluas pasar luar negeri kami. Tapi ayahku tidak setuju. Jadi mereka mengancam akan menarik saham mereka untuk uang tunai. Seperti yang kamu tahu, perusahaan kami sudah dalam posisi arus kas yang buruk. Dengan masalah tambahan yang mereka sebabkan. Ayahku tidak bisa menahannya dan dirawat di rumah sakit. Aku mengerti. Mengapa ayahmu tidak setuju untuk memperluas pasar luar negeri? Perusahaan luar negeri ingin memegang 27% saham. Ayahku khawatir posisi kendali kami akan digantikan. Atau perusahaan kami akan diambil alih. Lalu mengapa pemegang saham lain bersikeras bekerja dengan perusahaan luar negeri? Mereka bilang itu untuk melayani pasar yang lebih besar. Bla bla bla, aku tidak mengerti sama sekali. Menurutku grup Zhao harus fokus pada mengamankan pemegang saham saat ini. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menurutku kamu bisa membujuk ayahmu untuk menambah 1% saham. Kepada pemegang saham yang ingin pergi. Ketika pemegang saham lain melihat kesungguhan ayahmu. Mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk tetap tinggal. 1%? Benar. Kamu harus memberi untuk mendapatkan. Dan yang paling dibutuhkan grup Zhao saat ini adalah arus kas. Ini satu-satunya cara untuk mengamankan pemegang saham lain. Jika kamu tidak melakukan ini, aku takut grup Zhao benar-benar harus berganti tangan. Satu gelas bir tolong. Aku sangat terkesan. Kamu penyelamat. Jadi masalah selesai? Ya. Setelah ayahku mengikuti saranmu, dia berhasil menenangkan pemegang saham lainnya. Kamu tahu apa itu? Itu disebut memecah belah musuh. Memecah belah musuh. Baik lemari kita berselang untuk taktik semerlangmu. Cheers.
Kita akan segera lulus. Apa kamu akan tetap di sini atau kembali ke Tiongkok? Mungkin kembali meskipun kondisi di sini lebih baik. Pasar sudah jenuh. Ada lebih banyak peluang di negara asal. Lagi pula, aku ingin menantang diriku sendiri. Kalau begitu, grup Sao akan selalu menyambutmu. Coba beritahu aku ekspektasi gajimu. Aku memang ingin bekerja di sana. Tapi aku khawatir perusahaanmu tidak akan mampu membayarnya. Aku ingin menjadi ketua. Asisten ketua. Baiklah, cheers. Bagaimana aku bisa menolak? Bagus. Jadi pikirkan lagi. Selama kamu mengatakannya, uang bukan masalah. Apakah aku tampak begitu materialistis di matamu? Izinkan aku memberitahumu. Hal yang paling aku pedulikan bukanlah uang. Bukan itu maksudku. Aku sudah mencoba mengundangmu sekali 2 kali. 3 kali. Sudah 3 kali. Kalau kamu menolak lagi kamu meremehkanku. Tentu saja tidak. Kamu mabuk. Mabuk. Pelayan. Pelayan. Ya Tuan Sao. Sekali lagi 1 gelas. Dia baik-baik saja, jangan repotkan. Aku tidak mabuk. Kamu mabuk. Dulu aku sering mengantarmu pulang. Setiap kali kamu mabuk bro. Jangan minum terlalu banyak. Hari ini tidak apa-apa. Aku punya asisten pribadi. Asisten? Aku akan meneleponnya. Asisten yang mana? Dia aneh sekali. Apa salahku sampai dapat seperti ini? Halo. Kamu punya 10 menit untuk datang ke beauty bar. Bagus untukmu. Bro. Nih ayo minum. 10 menit? Kamu pikir aku bisa teleportasi kayak Profesor Yu? Aku nggak mau datang. Dasar aneh. Jangan repot-repot datang kerja besok. Aku telat. Aku telat. Aku telat. Kenapa buru-buru baju? Untuk reinkarnasi? Kayaknya aku bahkan telat buat itu juga. Apa kamu mau melayani bos anehmu lagi? Kamu sudah tahu? Bingung. Kamu benar. Tambah 10 poin. Bei, Kunci pintunya. Oke. Apa yang bisa terjadi jam segini? Bos yang benar-benar aneh? Pak Sao Hei. Di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bau sekali. Ambil uang ini dan beli gaun baru. Ikut aku ke pesta anggur besok. Aku? Ini perintah. Siapa yang datang malam-malam begini? Pergi lihat siapa itu. Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya ibunya Ling Xiao, apakah dia di sini? Dia ada di sini. Silakan masuk, Bu Ling. Silakan masuk. Ling Xiao, ibumu di sini.
Ibu kenapa datang malam-malam begini? Apa yang kamu makan? Bagaimana bisa makan mie instan? Itu nggak ada nilai gizinya sama sekali. Aku belum memberimu cukup uang? Kamu bahkan tidak punya pembantu rumah tangga. Apa jenis kehidupan yang kamu jalani di sini? Tempat ini benar-benar menyebalkan. Bagaimana kamu bisa tinggal di sini? Pulanglah bersamaku, oke? Ibu, Mohon Bu. sekarang aku sudah dewasa. Aku sudah lulus. Aku tidak bisa mengandalkanmu dan ayah lagi. Apa yang kamu bicarakan? Kami sudah bekerja keras seumur hidup kami. Untuk apa itu? Yang kami inginkan hanyalah memberimu kehidupan yang berkualitas dan kaya. Ibu, aku tidak butuh dukunganmu lagi. Aku bahagia asalkan kamu hidup dengan baik. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, Bu. Jangan ceramahi aku. Bagaimanapun aku tidak mengizinkanmu tinggal di sini. Pulanglah bersamaku sekarang juga. Ayo pergi. Ibu. Ibu. Aku tidak akan pergi. Aku rasa tempat ini bagus. Baiklah kalau begitu. Kami punya villa kosong lagi di timur rumah kami. Kamu dan temanmu bisa pindah ke sana. Itu dekat denganku. Akan lebih mudah bagiku untuk merawatmu. Ini batasanku. Tidak ada diskusi lagi. Aku tidak akan pergi. Bisakah kamu berhenti mengkhawatirkan hal yang tidak perlu? Mengkhawatirkan hal yang tidak perlu? Kenapa aku tidak khawatir dengan anak orang lain? Dan begitukah cara kamu berbicara kepada ibumu sebagai orang dewasa? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Ibu. Aku tidak bermaksud begitu, duduklah. Jangan baca anak bodoh. Duduklah, Bu. Lihat. Kamu sudah menghabiskan seluruh hidupmu untuk merawat ayah dan aku. Sekarang saatnya hidup untuk dirimu sendiri. Lihat. Kamu bisa mencoba mengembangkan beberapa hobi. Pergi ke konser. Menikmati teh atau menonton pertunjukan. Bukan begitu enaknya? Aku hanya bisa tenang ketika kamu hidup dengan baik. Anakku, kamu adalah seluruh hidupku. Kamu adalah anak laki-laki satu-satunya kami, kan? Kamu membawa semua harapan kami. Kamu adalah segalanya bagi kami. Ibu, tapi aku sudah dewasa. Ayahku juga berjuang sampai ke posisinya sekarang. Aku sudah dewasa. Aku harus berhasil dengan usahaku sendiri. Apa itu berarti menjauh dari rumah? Apa itu berarti meninggalkan ibumu? Tentu saja tidak. Ibuku adalah yang terbaik, paling baik hati, paling cantik. Dan ibu paling murah hati di dunia ini. Benar kan? Berhenti menggodaku. Ayahmu akan menghadiri pesta tahun baru. Kamu harus datang, jangan terlambat. Ambil kartu ini. Jangan makan mie instan lagi. Ibu. Aku akan marah kalau kamu terus begini. Kamu bahkan tidak mau mengambil uang? Itu harga dirimu yang tinggi. Aku akan menyimpannya untukmu. Jangan makan mie instan lagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Ibu, aku akan mengantarmu. Opa, aku sangat mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Unye. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Kamu sudah kembali. Opa, Ningsue, kamu di sini. Kamu sudah kembali. Apa yang membawamu ke sini malam-malam begini? Apa kamu bertengkar lagi dengan ibumu? Apalagi kalau bukan ICU? Ibuku sangat menyebalkan. Selalu cerewet. Lebih tenang di sini saat aku bersama kalian. Tapi tidak terasa tenang bagi kami saat kamu di sini. Wewe, aku akan mandi dulu. Aku juga akan cuci muka. Tunggu. Wewe. Kenapa kamu baunya seperti laki-laki? Apa-apa yang kamu bicarakan? Apa kamu bersama seorang laki-laki? Siapa dia? Katakan padaku. Apa aku mengenalnya? Bosku. Dia mabuk. Aku bawa dia pulang. Bawa dia pulang. Kenapa kamu tidak tinggal? Apakah kamu demam? Wei sayangku,
Umurmu sudah 24 tahun, tapi kamu masih jomblo. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Ada cowok ganteng mabuk berbaring di sebelahmu. Ini kesempatan bagus, kenapa kamu tidak memanfaatkannya? Kalau dia meneleponmu, jelas dia punya perasaan padamu. Tapi kamu malah pura-pura susah didekati. Nggak heran kamu masih jomblo. Kamu mau dia. Kenapa kamu tidak pacaran dengannya? Abaikan saja dia terlalu banyak nonton drama Korea. Aku memang mau. Ada apa dengan kalian? Kalian bukan anak kecil lagi. Apa kalian tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya ketika cowok ganteng berbaring di sebelahmu? Apa gunanya pura-pura sopan? Aku akan nonton drama Korea sekarang. Oppa, terima kasih. Aku cinta kamu, aku cinta kamu. Terima kasih. Ningsue, aku sangat mencintaimu. Hei. Sudah ketiga kalinya kamu masih menontonnya. Ada apa? Mana yang lebih bagus? Untuk apa? Kamu akan membukakan pintu di hotel atau menyajikan anggur? Apa yang kamu bicarakan? Aku akan pergi ke pesta anggur dengan bosku besok. Aku tidak tahu harus pakai yang mana. Pesta anggur? Kapan, di mana? Bisa bawa aku? Ya. Aku pernah ke pesta anggur sebelumnya. Bilang saja ke bosmu kamu akan bawa teman. Oke. Terima kasih. Aku tidak akan lupa kebaikanmu. Tolong pilihkan aku gaun. Kamu datang ke orang yang tepat. Aku kasih tahu, gaun itu penting. Tapi penampilanmu juga penting. Dengerin aku, berdiri tegak dan angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Tapi dagumu sedikit turunin. Kalau lihat orang, harus lembut. Dan sesekali kedipin mata. Apa yang kamu lakukan? Kamu juling. Udah, berhenti. Kayak Berhenti. gini? Ayo, mari kita cari gaun untukmu. Kamu nggak bakal bisa selevel aku. Sini duduk. Aku akan meriasmu. Pasti bikin Mr. Zhao terpana. Tunggu dulu. Siapa lagi yang Mr. Zhao bawa selain kamu? Nggak ada. Cuma kamu? Kalau gitu kita kasih dukungan penuh. Jangan bikin dia kecewa. Ya ampun. Kamu ngomong apa sih? Masa dia tertarik sama aku? Dia tiap hari kayak gini. Muka datar. Siapa yang mau sama dia? Dia kaya. Dia berhak bos sih. Kamu nggak bisa lebih pengertian? Kamu mau gaya seperti apa? Aku tahu. Manis. Nggak bakal cocok. Lucu. Kayaknya nggak. Stylish dan seksi juga nggak bakal cocok. Ayo jangan main-main. Aku mau ke pesta anggur bukan klub. Ayo berdiri. Berdiri dan mari kita cari yang bagus. Ayo. Mr. Zhao suka gaya seperti apa? Kasih tahu aku. Jangan sebut Mr. Zhao lagi. Aku kesana untuk bekerja. Disitulah kamu salah. Jadi asisten gak bakal bikin kamu sukses. Kamu harus menargetkan posisi istri bos. Istri bos? Aku sudah cukup bersyukur menjadi asisten. Kamu tahu betapa sibuknya aku? Aku tidak punya waktu untuk memikirkan kencan. Lupakan saja. Kamu tidak punya waktu untuk kencan. Tapi kamu tetap perlu menikah. Jika kamu tidak bisa menemukan pacar, akan terlambat untuk menyesal. Tapi, aku tidak punya gaun lain selain ini. Kamu punya. Aku sudah mengemas semuanya di sini. Kamu bisa mengandalkanku. Aku seperti Doraemon. Aku punya apapun yang kamu butuhkan. Tunggu di sini. Maaf, sedikit berantakan, biar aku rapikan dulu. Wewe, aku tahu sekarang. Gaun elegan akan cocok untukmu. Tunggu.
Tunggu, biar aku cari satu untukmu. Bagaimana yang ini? Tidak, tamu-tamunya kaya. Punyaku tiruan. Akan memalukan. Aku akan cari yang lain untukmu. Yang ini bagus. Bagaimana menurutmu? Bukankah warna ini terlalu mencolok? Aku bukan pusat perhatian. Wewe cantik sekali. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Jika kamu memakai ini, aku jamin kamu akan menjadi pusat perhatian. Tolong Ning Sue. Biarkan aku istirahat. Tidak dengarkan aku. Ini seperti kamu ditawari hutan. Tapi kamu hanya meminta satu ranting. Kamu ditawari laut. Tapi kamu hanya meminta setetes air. Kamu harus ambisius. Tapi. Baiklah, tidak ada tapi. Ayo, pergi. Kamu yakin? Ketika kamu mendapatkan pacar kaya, kamu bisa berterima kasih padaku nanti. Ayo, lanjutkan. Kamu yakin tentang ini? Aku yakin cepat. Percayalah padaku. Lanjutkan. Yang hadirin kali ini semuanya orang penting. Ya. Mr. Lang. Sudah lama tidak bertemu. Senang bertemu denganmu. Senang berkenalan denganmu. Permisi, apakah Ling Xiao ada di sini? Boleh saya tahu ini mengenai apa? Begini, ayahnya sedang mencarinya. Ketua Ling, Ling Xiao. Ayahmu mengirim kami ke sini untuk membawakan Dan dia ini. memintamu untuk pergi ke pesta anggur. Pesta anggur apa? Saya sedang bekerja. Tolong jangan mempersulit Mr. Ling. Ayahmu bilang dia tidak akan menghentikanmu melakukan apapun di masa depan. Kalau kamu pergi ke pesta ini, Pesta seperti apa sampai harus serius begini? Bilang ke ayahku bahwa saya tidak akan pergi. Mr. Ling. Tunggu Ling Xiao. Mungkin ini kencan buta. Jangan mengolok-olok saya. Ibumu menelepon. Angkat ayo. Diam. Pegang ini untuk saya. Halo. Ling Xiao, kamu di mana? Apakah kamu sedang dalam perjalanan? Ibu saya sedang bekerja. Tolong jangan mengganggu saya ya. Ikuti saja kemauan saya. Dan datanglah ke pesta ini, oke? Saya bilang ya, kamu harus datang hari ini. Pesta ini sangat penting untuk ayahmu. Cepat, saya menunggumu. Oke. Anak ini. Halo, nonaku. Saya sudah menunggumu. Kamu di mana? Tidakkah kamu takut bos anehmu akan memakanmu hidup-hidup? Maaf Ning Sue. Saya sakit perut. Saya butuh waktu lebih lama. Tolong tunggu sebentar lagi. Oh tidak. Saya harus pergi lagi. Halo? Halo? Gak percaya. Jadi, kalian mau dengar? Oke, aku akan kasih penjelasan mendalam. Dari sudut pandang sutradara baru, oke? Oke, bagus. Sebagai aktor, kalian harus tahu apa itu acting. Acting itu seni. Seperti menjalani hidup. Ketika kalian benar-benar mengerti sebuah karakter, acting kalian tidak akan lagi jadi acting. Lalu apa? Itu akan jadi seni. Apa yang biasanya kita artis pertunjukan kan? Ya. Sementara itu acting juga filosofi. Ini contohnya. Kalian semua tahu Bruce Lee kan? Ya tentu. Dia adalah bintang kungfu Tiongkok nomor 1.
Dan kemampuan aktingnya juga dianggap tak tertandingi. Itu karena dia seorang seniman. Banyak orang belajar dari Bruce Lee, tapi Bruce Lee tidak pernah mengajarkan mereka cara bertarung atau menyerang. Tapi filosofi, karena dia mengerti kekuatan kebaikan dan kelembutan. Kung Fu punya aliran yang berbeda. Aktor juga berbeda satu sama lain. Jangan selalu membanggakan. Apa yang pernah kalian bintangi itu sudah basi. Kalau mau jadi aktor yang baik, pertama-tama tanya diri sendiri, apa yang akan kalian lakukan saat jatuh? Jatuh? Semua orang mau akting sambil berdiri, kan? Tapi siapa yang benar-benar mengalami momen jatuh itu? Dengan jatuh, maksudku bukan tidur, tapi melewati kesulitan dan kekalahan. Hanya setelah kalian mengalami banyak kesulitan dan kekalahan dalam hidup, baru kalian bisa benar-benar mengerti pola pikir sebuah karakter. Kalau tidak, akting kalian akan selalu tanpa jiwa dan palsu. Masuk akal, benar kan? Benar sekali. Lupakan saja. Pidato yang bagus. Permisi, permisi. Pidato itu sangat bagus. Saya sangat terkesan. Mari kita bersulang untuk pidato brilianmu. Saya lupa memperkenalkan diri. Saya adalah aktris dan model yang dikontrak oleh perusahaan film. Ningsue Rao Shikai. Merek apa saja yang pernah Anda wakili sebelumnya? Apa saja yang pernah Anda bintangi? Pertanyaan yang bagus. Ceritakan pada kami. Kamu sangat norak. Sutradara Rao baru saja mengatakannya. Jangan selalu bertanya tentang riwayat akting dan semacamnya, itu sangat norak. Sebetulnya saya pernah membintangi beberapa iklan. Acara TV dan film, banyak sekali. Saya sudah tidak ingat jumlahnya. Banyak? Model? Sangat norak. Sutradara Rao, kenapa kita tidak pergi ke tempat lain? Dan berbicara tentang seni yang sesungguhnya? Bagaimana menurut Anda? Dah? Anda tidak bisa meninggalkan sepeda di sini. Pergi ke sana. Apa yang Anda lihat? Pergi. Pergi. Apakah Anda terlalu kenyangan sampai tidak bisa bicara seperti manusia? Ini putra ketua Ling. Perhatikan sikap Anda. Maaf Tuan Ling. Saya tidak mengenali Anda, maaf. Jangan hanya berdiri di sana. Pergi bantu dia dengan sepedanya. Ya. Maaf ya baru dan tidak tahu, apa. Mari kita masuk ke dalam. Pesta akan segera dimulai. Terima kasih atas bantuan Anda dalam proyek ini. Sama-sama. Terima kasih. Semoga kami akan terus mendapatkan dukungan Anda. Tentu, Paman. Zenan. Kalau begitu saya akan berbicara dengan Anda nanti. Oke. Zenan. Kapan Anda kembali? Sudah lama sekali. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Sejak kamu pergi ke luar negeri. Lihat, kamu sudah menjadi pemuda yang tampan. Bagus. Ngomong-ngomong, di mana ayahmu? Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Kudengar kamu sudah mengambil alih grup Sao. Itu hal yang bagus, jangan terburu-buru. Kamu masih muda, santai saja. Aku yakin kamu akan sukses di masa depan. Kalau butuh bantuan kamu bisa bilang padaku. Terima kasih Paman. Sebenarnya, aku tidak mengelola perusahaan sendirian. Ayahku membantuku. Tetap semangat. Ayah. Ling Xiao. Waktu yang tepat. Lihat, sepupumu sudah kembali. Kami bertemu beberapa hari yang lalu. Benarkah? Dasar anak bodoh. Kenapa tidak bilang padaku? Apa yang kamu lakukan di sini? Jadi kalian berdua juga saling kenal? Kami saling kenal saat di luar negeri. Kebetulan sekali. Bagus sekali. Dia asistenku. Ngobrol saja dengan sepupumu. Kalian sudah lama tidak bertemu. Meng Tong, ayo kita pergi. Kita masih ada tamu yang harus dihibur. Baiklah. Kami pergi dulu, Zenan. Kami akan pergi sekarang.